Di dalam kehidupan manusia, jabatan itu sangat bernilai dan itu segalanya untuk saat ini. Kita ngerti banget kok. Kekuasaan tuh memang persis ciu, tahu ciu itu. Minuman alkohol kelas bekunang di daerah Solo Raya sana. Narkibing, marai glier, mendem, mabuk itu, ora sadar. Mesti tahu serakah pada kekuasaan. Siapa sih manusia di bumi ini yang ngerti atau sadar bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Dan meski sudah banyak yang disuarakan, dituturkan oleh para rohaniawan, ulama dan sebagainya, diingatkan oleh berbagai kalangan, manusia itu sering lupa diri. Ya karena kekuasaan tadi. Karena enaknya itu. Kayak ciu yang mendemi kemarin. Nah kemarin, meski itu harinya libur, saat nggak hari pekerja bagi banyak pejabat, rupanya Gibran nemui mantan jenderal. Harga pemenang. Yang pengaruhnya besar banget bagi banyak kalangan. Siapa dia yang disowani itu? Dia adalah Jenderal Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Loh, pasti semua udah kenal ya. Nek tak sodorkan nama lengkap gitu itu, mungkin banyak yang nggak kenal. Nek anggar pakai singkatan Pak AM Hendro Priyono, mesti tahu. Lebih gampang diingat. Loh, apa pisoanan ke dalamnya Pak Hendro Priyono ini, si Gibran ini? Kayak orang keraton ya pisoanan. Itu gak ada kaitannya sama kekuasaan. Lu kena banget no. Gede malah itu. Di negara kita itu salah satu jenderal bintang 4 yang sudah senior. Ya dia itu. Yang pada Mei kemarin genap berusia 80 tahun. 10 windu. Di atas Pak Hendro kalau gak salah itu jenderal senior yang ada ya Pak Jenderal Purnawirawan Tri Sutresno. Mantan wakil presiden. Mantan wakil presiden Pak Harto waktu itu. Dan kenapa Gibran nggak sowan ke Pak Tri? Mesti pada tahu lah alasannya apa. Sedangkan purnawirawan jenderal senior yang lain kayak Pak Luhut, Pak Wiranto, Pak Subagio HS, Pak BY itu ratingnya masih di bawah bapaknya Wamen lingkungan itu. Bapaknya Wamen lingkungan hidup lah. Bung Dias Hendro Priyono. Nah rating itu maksudnya angkatan, level atau barengan gitu lah. Yang satu angkat sama ex kepala BIN itu, kalau nggak salah itu ada Pak Agung Gumelar, ya, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Sutioso, bekas gubernur Jakarta itu. Nggak tahu juga itu mengapa Pak Wapres, belum juga ke Pak Agung. Loh, secara karir militer, posisi yang ditempati atau pengalaman kepemimpinan lebih banyak Pak Agung loh. 4 kali jadi menteri di era 3 presiden. Hanya mertua pebulu tangkis Taufik Hidayat itu yang sekarang Menpora itu belas nggak pernah masuk partai politik. Terus naik Bang Yos, pangkatnya nggak tekan bintang 4 penuh, hanya 3 bintang alias letnan jenderal di pundaknya itu. Dan aktivitas Gibran di hari Minggu kemarin itu jelas sebuah ketidakbiasaan. Basa Jawa ini dengaren. Bisa juga ada kata-kata tumben, ora kaya adate. Itu banyak itu bahasa Jawa itu, istilah-istilah ketidakbiasaan. Dan Om Bengawan menduga pertemuan itu sebagai alangkah antisipasi perkembangan situasi politik yang ada. Pertemuan memang ditujukan supaya apa? Aspirasi para purnawirawan TNI yang mau memazulkan Gibran sebagai wapres itu bisa direm, ditahan. Bila perlu dibatalkan ora sida. Nah ngono toh. Nah, ini analisa Bengawan loh. Bukan menjustifikasi. Sing ramato skip aja. Sing rasus dengan omongannya Bengawan tinimbang terus nyimak ngompol malah saya greges panas dingin. Asam lambungnya kuat malah repot. Ditambah sekarang tanggal tua. Orang yang sering sensi dengar sesuatu yang bikin strewin langsung emosi ngamuk. Oke, balik nih. Si senior apa sih? Sekuat apa sih pengaruhnya bagi para purnawirawan militer? Sebab gini, kesenioritasan Pak Hendro Priyono itu wis tersebar kemana-mana. Salah satu buktinya ya acara di ulang tahunnya.
Pas ultah yang ke-80 itu perayaannya istimewa. Yang datang ya para jenderal. Dia motong kue, gak mau sendiri, minta jenderal-jenderal lain bergabung. Hanya ada satu purnawirawan mayor diantaranya Bung AHY, sing melok motong kue. Kue ulang tahun. Kita tahulah, dia hadir sebagai Menko, bukan sebagai pribadi AHY yang hanya sekelas mayor itu, pensiunan mayor. Jadi punya posisi khusus. Lantas sejauh apa? Segenting gimana? Seurgent kayak apa sih? Sepik-sepik perlu dijalankan antara Gibran dengan Pak Hendro Priyono. Lah Pak AM Hendro Priyono bisa menahan gerbong ratusan purnawiran TNI yang sudah berkirim surat ke DPR buat ngelorot atau memasukkan Gibran. Mungkin itu minimal atau setidaknya peluang yang bisa dijalankan sama dia itu ya meling, berpesan. Ya, meling itu apa ya? Ya berpesan tadi, menasihatilah. Ya dia itu bertemu hingga berharap pada senior jenderal yang lain itu lebih gak prospektif mungkin loh. Mendatangi Pak Tri aja ikut tanda tangan untuk memasukkan. Meski juga mantan Wapres, gak akan mungkin Wapres lakukan. Oh kenapa Pak Tri itu ikut bertanda tangan? Orang mungkin disoani sama Gibran. Tanda tangan atas aspirasi para purnawiran TNI itu loh. Lah meminta bantuan Jenderal Agung Gumelar, faktanya dia gak pernah nyemplung alias berkutat sama politik langsung. Moh dicampur-campur Pak Agung Gumelar ini. Bertemu Pak Luhut, ya koyong Yai Segoro. Sebab pasti sudah ada genah pro mempertahankan Gibran tetap Wapres. Sedangkan alternatif buat anjang sana ke jenderal-jenderal senior yang lain, yang tadi sempat tak sebut, kayak Pak BY, Pak Wiranto, Pak Subagio HS, Pak Sutioso, posisinya genah berseberangan. Tidak hanya kalah senior sama purnawiran TNI yang meminta pemazulan. Mereka semua kan gak respect dengan Gibran secara pribadi, mengurat diuntah ke, tidak diomongkan. Saat Gibran bersilaturahmi ke Pak Hendro Priyono, itu ya gak ada media yang dikasih tahu, meneng-menengan, delian itu. Seolah kunjungannya itu sifatnya konfidensial itu, tapi dia unggah juga di medsos Wapres. Loh percuma. Media massa atau publik akhirnya ngerti acara itu atau pertemuan pisauanan Gibran ke Pak Hendro Priyono dan menurunkan berita sumbernya dari akun medsos Gibran itu sendiri dan fakta itu. Anda memang tidak ada maksud tertentu, ada pembicaraan spesifik perkara pemazulan, tentu media nggak akan dikabari, pasti akan dikabari. Di medsos Wapres yang nggak ada itu singgungan perkara aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang ditanyakan ke Pak Hendro. Yang dia tulis itu cuma kunjungannya sebagai usaha mendengar dan belajar dari pengalaman yang dilalui Pak Hendro Priyono. Nek ngebaca captionnya aneh. Apa sih korelasinya Gibran yang mantan wali kota berlatar belakang pengusaha, kader partai yang kena pecat dari PDIP, belajar sama Pak Hendro Priyono. Nyambungnya di mana? Nah, belajar dipecat malah tepat ke presiden kita, ke Pak Prabowo yang waktu itu jadi Pangkostrat, pernah dipecat gitu. Kan diberhentikan tidak hormat waktu itu. Nah, pengalamannya seperti apa? Meskipun sekarang jadi presiden dan kita dukung Pak Prabowo. Dia itu prajurit loh. Apa konektivitas pembelajaran kepada Gibran yang terkait pengalaman-pengalaman seorang militer? Gibran jam ngomong itu. Apa Gibran mau jadi anggota ormas sing seragamnya doreng-doreng kayak tentara itu sama topek si Wapres, jujur-jujuran bae lo. Mau belajar apa sih Gibran kepada Pak Hendro Priyono? Memang sih kita bisa belajar pada siapapun. Ning konektivitas jabatan Wapres digathukke sama rekam jejaknya Pak Hendro Priyono nyambungi renek. Memang Pak Hendro pernah jadi Wapres, kan enggak pernah. Ada pengalaman mertua Pak Andika Perkasa dipecat dari partai, enggak pernah. Ya renek gitu. Apa Pak Hendro nanti digoyang jabatannya? Nah, itu mertuanya Pak Andika Perkasa loh, calon gubernur Jawa Tengah yang kalah oleh Pak Lutfi karena gelontoran-gelontoran. Dan itu karier yang mendominasi hidupnya itu ya di militer. Emang Gibran belajar apa?
Apa Wapres duwe pasukan militer? Apa Gibran mimpin prajurit TNI? Kan enggak. Apa mau belajar soal kepemimpinan partai? Soalnya Pak Indro pernah jadi ketua umum PKPI loh. Tapi Gibran sebagai kader PDIP wae dipecat kok. Masa mau belajar lagi. Nah, pengen bertempur sama adiknya, rebutan kursi ketua umum PSI. Oh gimana nih sinau ngerebut jabatan yang lebih tepat. Nah itu kan bukan tepatnya yang rebut itu kan harusnya Pak Jokowi. Partai punya kepemimpinan adiknya itu. Dudu pada Pak Hendro. Ini peluang di PSI, gak mungkin lah. Batas pendaftarannya udah tutup kok. Kan kita bisa jadi mudah menebak. Bukan masalah PSI. Bukan masalah ingin jadi ketua umum PSI. Nah, waktu bersua, waktu berjumpa itu, ya murni nanya-nanya mungkin tentang para purnawirawan, tokoh TNI, gerakan aspirasi pemajuan Wapres. Nah, boleh dong Bengawan nilai begitu. Sebagai rakyat kan ingin menganalisa pemimpin-pemimpinnya. So, kami tidak menghina loh, hanya menganalisa aja. Sebab yang paling blank neng gini, blank itu apa ya? Rangeh di kepala saya. Ya cuma itu. Masalah Gibran sowan kae Pak Hendro Priyono jan-jane ngopo. Sekarang tak sodorkan nama lain. Gitu. Yang bisa ngompolos prediksi atau dinilai lebih pas ditemui daripada petuan dengan Pak Hendro Priyono. Ada loh yang sesuai dengan dunia politik sebagai Wapres. Ada Bu Mega, ada Pak JK, ada Pak Budiono, ada Kiai Ma'ruf Amin. Ini rombongan pertama. Itu orang-orang yang sudah berkelas dalam tataran ekonomi dan kenegaraannya. Nah, rombongan kedua bisa tuh. Bisa ketemu sama Mas Ahaye, meskipun sama-sama muda, tapi wah jauh. Ada Caimin, Pak Erlangga, Pak Salim Segaf, Al-Jufri, dan masih banyak lagi. Ada yang tahu apa beda nama-nama pertama dengan nama-nama kedua? Kenapa tak kelompokkan Mbak Mega sampai Pak Ma'ruf Amin? Yang pertama itu memang para mantan Wapres dan mereka memang layak ditanya-tanya. Apalagi Bu Mega, nama Wapres yang berkorelasi dengan aspirasi purnawirawan itu. Tapi Pak Gibran duwe mental untuk temui mereka. Menemui beliau-beliau berani. Pas acara hari lahir Pancasila saja, kena nggak bisa apa-apa. Diem 1000 bahasa. Ada kan dia menyalami Bu Mega, sampai gak ditayangkan di channel resmi Presiden. Itu kan parah banget itu. Ada apa itu? Itu menandakan Pak Prabowo gak suka menampilkan momentum-momentum krusial. Gak mungkin itu inisiatif kamerawan sendiri. Wow, gue nado urusannya dipecat. Di file asli kayaknya ada tuh pas Wapres nunduk cium tangan Bu Mega. Ini memang sengaja dipotong. Oh ya, apa korelasinya nama-nama mantan Wapres tak sebut? Coba. Ya posisi Pak Gibran sebagai Wapres. Ngono loh. Jadi pengalamannya sama. Hanya dengan aspirasi pemazulan dari purnawirawan TNI yang paling cocok diajak ngobrol. Lagi-lagi loh itu. Ya Bu Mega sebagai ketua umum PDIP yang dulu juga mecat Gibran karena orang nurut karo mboke, orang nurut dengan ADART. Ya, cenderung merusak partai itu sendiri. Dulu Bu Mega sebagai Wapres dampingi Presiden Gus Dur. Ya dia gerak-gerak koalisi poros tengah. Bentukan Bahamin itu. Rusak-rusak itu. Dan buktinya Gus Dur berhasil dilengserkan. Meski yang turun itu presiden. Paling tidak Gibran bisa ngerteni proses atau prosedur konstitusinya kayak apa. Dia bisa mengambil langkah antisipasif agar pemazulan enggak terrealisasi loh. Tapi ya, ini. Karena situasi politik Indonesia itu semakin serem. Ngeri-ngeri, sedap gitu loh. Lantas untuk nama-nama kedua. Ya ada Bung Ahaye, Pak Erlangga, Caimin, dan Liane. Mereka itu ketua umum partai. Yang dirok juga posisi ini. Digoyang-goyang habis-habisan. Untuk supaya diganti. Cuma Pak Erlangga aja yang jiblok. Saat masih ketua umum partai.
Ada yang gelasar, ada yang bertahan. Yang gelundung ya tadi Pak Erlangga. Terus Giring, Bro Giring, Mas Giring. Kemudian sama lali itu. Ya Caimin, Bung AHY, termasuk Bu Mega. Bisa bertahan di Gempur dengan berbagai cara. Siapa yang gempur? Nggak usah tak cerita. Semua sudah tahu. Nah Caimin, bar Pilpres sempat digoyang rencana muktamar luar biasa. Diadu juga dengan PBNU. Selamat tidak gini, karena berani. Nah ini pengalaman keberanian Caimin ini yang perlu diserap ilmunya oleh Gibran. Nek Mas AHY, upaya pengambilan alih Demokrat, kan nggak terrealisasi. Terbukti adanya pengurus Demokrat versi KLB yang dipimpin Jenderal Muldoko. Untungnya, menterinya saat itu, Menteri Hukum, itu Pak Yasona. Nggak tahu itu kalau bukan Pak Yasona, bubrah. Nggak mau dia berkawan sama kekuasaan yang sewenang-wenang, nggak mau. Meskipun sekarang udah nggak jadi menteri. Permohonan SK pengurus DPP Demokrat versi KLB tidak disahkan dan ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah Bu Mega itu yang paling keras. Paling keras sejak dulu Bu Mega yang saya kenal sejak tahun 90-an itu melawan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat. Ada peristiwa Kuda Tuli. Dan yang sekarang perpanjangan SK kepengurusan DPP untuk kedua kalinya digugat kader. Waduhnya siapa itu? Ngomong settingan. Pengalaman Bu Mega itu paling komplit, lengkap. Nah pertanyaannya balik pada Gibran sendiri. Kenapa malah mendatangi Pak AM Hendro Priyono? Kan nggak nyambung. Nah, gini deh, Pak Wapres kan paling nggak nyimak ngompol nih. Ya makanya nonton Om Bengawan. Meskipun rada anyel sama Om Bengawan, kita pernah kenal. Ya, ini bukan membenci Gibran, memberi masukan, mengkritik apa yang tidak bisa Anda lakukan. Atau ya bisa diwakili oleh tenaga staf ahli atau tenaga ahli Wapres menjelaskan apa yang diobrolkan kemarin itu. Buat para relawan dan fans beratnya Gibran, kira-kira topik atau isu bisa dipelajari yang sesuai sama kondisi Gibran sekarang ini. Soalnya apa? Satu hal yang paling nalar. Ya permintaan tolong. Para Jenderal Purnawirawan. Dan dia minta tolong pada Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono. Ya melobi kalau bahasa politiknya itu. Mengondisikan, mempengaruhi agar Pak Hendro Priyono bisa mencegah pemazulan dari Purnawirawan TNI itu. Yang ngelobi sopo ya, keempat jenderal yang tanda tangan di forum aspirasi Purnawirawan TNI itu. Mereka yang punya keinginan loh, melengser Wapres. Hubungannya di seputar itu aja. Nah, ini menurut pandangan Bengawan, boleh tuh, supaya semua siap-siap aja. Mungkin nggak ada terkait urusan yang lain. Loh, sampai-sampai hari libur Wapres itu dipaksakan untuk aktivitas. Padahal para jurnalis di Solo, apal banget itu, anggar di luar jam kerja. Apalagi Dino Prei. Urusan Gibran ya nggak mau kerja. Gelemnya hanya soal keluarga aja. Yang nggak percaya silakan dicek itu. Sudah berapa kali Gibran ada di agenda di Sabtu Minggu. Atau kebenaran karirnya itu hari libur nasional. Bila ada kegiatan Wapres, tak jamin itu perintahnya Presiden. Urusan jagong atau kepentingan terkait individunya dia. Apakah selama 8 bulan menjabat dia berkegiatan atas nama Wapres? Orang bakal ketemu. Selain hanya pada jam dan hari-hari kerja. Nah, jangankan di hari libur, sebelum jam 8 pagi atau setelah jam 6 sore lah. Pernah tahu agenda Gibran. Nah ada opsinya seperti yang tak bilang. Perintah Presiden jagong sama kebutuhan dirinya pribadi. Sekarang ini punya jabatan Wapres opo yo pena. Dikira rapot, ngeluh dia. Lah kok malah iki digoyang oleh para Purnawirawan. Ya saya kelabaan dia. Loh Pak Jokowi aja dilalah malah kena penyakit. Sehingga sulit minta bantuan kepada bapaknya. Ya gini ini. Nek urusan kekuasaan itu buat kepentingan pribadi. Enggak demi kesejahteraan rakyat. Kita yang jadi rakyat, ya tinggal nuntut kinerja dia wae. Dengan janji-janji. Dia pemimpin loh. Yang kita gaji. Coba gimana?
Kalau malah ngurus ngaman ke jabatan dewe, meninggalkan rakyat yang hidupnya nggak ada perubahan sama sekali. Ya inilah politik. Kalau Anda sudah mau jadi pemimpin, harus bertanggung jawab pada rakyat. Bukan malah ngelerwak ke rakyatnya dan mengamankan diri sendiri buat jabatan demi syahwat kekuasaan. Jangan tersinggung dan jangan salah paham. Ini masukan buat kinerja para pemimpin-pemimpin di Indonesia, khususnya Gibran. Ya, salam ngompol, salam begawan. Jangan salah paham sekali lagi. Jangan lupa subscribe. Dadah.